belum semua orang tahu ini Pak tentang LPMUKP. Betul. Bisa dijelaskan Pak, LPMUKP itu apa Pak? Jadi kita dengan Pak Ari ini dari LPMUKP. Monggo Pak Ari dijelaskan. Kita itu kan LPMUKP itu BLU ya, jadi institusi di pemerintahan di bawah naungan kementerian. Secara teknis kita di bawah naungan Kementerian Kelautan Perikanan yang memang kita disahkan di 2006. Jadi baru September kemarin kita ulang tahun yang ke-6. Wih, selamat. Itu tanggal 20 itu kita baru ulang tahun yang ke-6. Memang kita baru dapat dana pengelolaan di bulan 2017 kita baru dapat pengelolaan. Dan yang kita pikirkan sekarang itu masih jauh dari harapan sih, sebetulnya sih sudah 6 tahun berjalan atau 5 tahun lah sudah kita dapat kucuran, yang itu masih belum habis juga sih. Oh, belum habis-habis itu Pak? Belum habis-habis. Itu kenapa kok nggak bisa habis tuh Pak? Padahal banyak orang yang membutuhkan uang ini. Kok nggak bisa habis gitu? Nah, disitunya lah sebetulnya kan banyak sih yang butuh dana, cuma karena memang mungkin sasarannya aja yang kurang ya. Jadi dari kita itu satu, dari dulu emang kita terkendala masalah tenaga teknis kita yang kurang juga. Udah teknis kita, ya, jadi tenaga teknis kita yang turun itu sudah kurang. Terus ketika kita bertambah untuk tenaga teknis itu ternyata kena hantam badai COVID yang 2 tahun kita nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu loh. Banyak faktor yang bikin kita nggak bisa bergerak sama sekali. Dan kalau sekarang sih memang kita lebih fokus ke ranah program prioritas di dana kampung nelayan maju, kampung budidaya, program budidaya sama penangkapan budidaya. Nah, ini yang kayaknya program paling seksi lah istilahnya. Kalau program struktur itu kita nggak ngitung apa namanya, nggak ada istilahnya stop pengajuan, ajuin langsung, kita verifikasi, kita proses gitu. Soalnya kalau di mungkin kalau perikanan di perairan laut itu kan kayaknya mulus Pak ya. Iya, karena sebetulnya gini sih, kita tuh pengennya ada kuota yang nggak terpakai, artinya bukan nggak terpakai, masih belum terpakai oleh para pengusaha. Jadi banyak kuota yang sudah diambil oleh para perusahaan-perusahaan yang penangkap ikan besar sih, maka sudah ambil itu. Bagaimana? Menangkap ikan besar itu juga butuh pinjaman modal ya. Oh, kalau kayak gitu yang kita nggak bisa nangin ya, Pak, pinjaman modal pastilah. Cuma kalau itu kita nggak bisa nangin karena itu tentunya nominalnya melebihi dari kemampuan kita gitu. Nah, kita kalau kita beli kapal segitu-gitunya sudah berapa duit itu sudah biaya operasionalnya gitu sih. LPMUKP ini kebanyakan lembaga pengelola modal usaha kelautan perikanan. Terus Pak Ari ini membawai, Saya saat ini Wilayah Banyuwangi dan Jember. Kalau Jember juga penugasan sih. Karena daerah bantu teman juga ada. ya lumayan capek. Iya kok. Ini harus sombong lagi. Cuman sayangnya Songgol kenapa hanya satu gitu yang baru masuk gitu. Makanya kalau untuk teman-teman yang bergerak di bidang perikanan, punya kolam, bikin pengembangan, hubungi Pak Ari atau lewat Edani Pak biar kenal dulu. Siap. Hubungi dulu dong. Kita Dengan bunganya paling rendah loh Pak ya. Ya, kita di bunga 3% ya per tahun. Per tahun 3%. Per tahun kita 3%. Per tahun. 100-nya 100 juta 1 juta itu 250.000 per tahun itu. per bulan. Per bulan. Per ya, bulan 250.000. 250.000. Kayaknya lebih rendah dari KUR ya Pak? Iya. Kita lebih rendah. Kok bisa seperti itu, bisa dijelaskan? Satu hal gini sih, kenapa kita bisa lebih rendah, karena memang tujuan kita di itu nggak semata-mata dari profit ya. Mungkin pemberdayaan dan bantuan gitu. Nah, kita lebih ke ranah pemberdayaan. Jadi bagaimana, kenapa kita ada namanya pendampingan saya gitu, bagaimana sih teman-teman itu bisa mengakses gitu, bagaimana tahu sebetulnya kawan-kawan modal itu hadiah sih sebetulnya. Artinya hadiahnya itu ketika mereka sudah tahu masalah literasi keuangan ya. Tujuan kita yang paling utama itu di literasi keuangan. Karena masih banyak sebetulnya teman-teman yang belum benar-benar memahami literasi keuangan. Ternyata sekarang juga banyak tuh yang terbiasa sama pinjol. Iya, pinjol. Mendingan ke LP. Tapi satu kelemahannya Pak,
lama. Ya. Ini yang selalu jadi concern ya Pak ya. Lama itu karena memang kita terfokus di pusat semua. Jadi yang kemarin Oh itu berarti belum ada yang untuk daerah gitu. kita nggak bisa, memang dalam aturannya kalau BLU itu tidak boleh sampai dengan daerah. Jadi BLU yang punya tenaga sampai dengan daerah ya BLU yang dipakai. Jadi BLU yang lainnya juga punya tenaga sampai dengan daerah. Nah, ya di sini cuma kalau kemarin itu kita sudah diberikan amanat bolehlah kita melakukan analisa itu yang nggak hanya sekedar pengajian. Dan nantinya mereka teman-teman nggak harus menunggu teman-teman dulu, kita bisa komunikasi langsung itu bisa mempercepat proses. Kalau untuk syarat-syaratnya, Karena syaratnya sama seperti sama sih bank. sebetulnya perbankan sama pada umumnya, cuma yang berbedaan tuh di ranah di proposalnya aja sih. Proposal berarti Iya. kita harus misalkan kalau sistem perbankan kan mau pinjam nggak usah proposalan. Betul. Kalau di LPM UKP ini harus memakai sistem proposal mendetail kan. Ya, sebetulnya Apa yang proposal diajuin itu, biaya segini. nah kita tuh pengen ngajari teman-teman itu tahu ya, tahu kapasitas, tahu kebutuhan gitu. Dengan adanya proposal itu kita tahu kapasitas kita seberapa. Jadi kalau kita mengajukan modal itu enggak langsung gitu. Karena namanya kalau kita bicara modal itu kan sebenarnya ada tiga modal, ada modal sendiri. Resiko ditanggung sendiri. Iya. Tapi kebanyakan kalau kayak saya dengan modal sendiri itu kayaknya untuk berkembang itu lama. Betul, makanya kan ada modal sendiri, ada modal titipan. Modal titipan tuh kayak bantuan ke kelompok itu kan modal titipan tuh. Tapi alhamdulillah Pak, belum pernah mendapatkan bantuan titipan selama ini. Itu nantinya teman-teman penyuluh yang bisa menjawab itu nanti. Yang ketiga yang terakhir ini yang susah, ini modal dari hutang. Nah, ini kalau nggak di manage benar-benar nggak dikelola baik-baik, kita akhirnya susah semuanya gitu. Yang Pak. di-manage baik-baik aja kadang masih kedodoran Pak. Betul, makanya di situnya Bapak, kenapa sih di LPMDKP harus ada proposal, harus ada pengecualian? Karena kan kita bergerak di satu sektor yang riskan sih, kalau kita bicara seluruhnya itu kita riskan bener. Kita bergerak di satu barang yang bernyawa, Iya. barang yang bernyawa, barang yang rentan sekali sama namanya cuaca. Belum lagi kita juga di rantai pasok, ya kan? Di rantai pasok kita juga punya masalah di situ. Di penyediaan bahan baku, bahan pakan segala macam itu juga punya masalah di situ. Nah, bagaimana itu bisa terjawab? Artinya kami membantu mengambil sebetulnya pengetahuan teman-teman juga. Apa yang sudah dilakukan teman-teman di sebelumnya, apa yang bisa kita support. Jadi modal yang kita support itu seberapa, dan nantinya kita Apakah benar-benar modal itu diperuntukkan di usahanya yang perikanan itu gitu. betul. Setelah pinjem cair kan mesti ada survei Pak. Apa udah benar direalisasikan untuk yang proposal tadi atau tidak? Betul. Kalau memang sesuai dengan itu, tentunya itu meminimalisir kegagalan. Artinya. Ya memang namanya kita nggak bisa bicara bahwa sedetail apapun pasti ada. Miss perhitungan itu pasti ada. Tapi Human error. human error itu sebetulnya kita bisa perkecil lah. Nah, itu seperti itu. Yang susahnya kalau sudah kita nggak hitung, kita langsung bablas saja itu wah. Tanpa masalah. Di sini bagaimana kita memperhitungkan semuanya sih, nggak asal ya kata rezeki Pak ya kita biasanya sih banyak banget nih ketika Rezekinya ditanya. itu udah ada yang ngatur Pak. Itu yang Tapi susah. kalau kita nggak mengejar rezeki, nunggu yang ngatur lah kapan datangnya rezeki. Betul. Yang seperti ngejar itu. rezeki aja kadang masih belum dapat, belum kebagian. Nah ini yang susah nih. Iya tadi itu ngobrol masalah tempat pembuangan sampah ya Pak. Oke. Belum dilanjutkan tadi. Ini sudah mengenalkan LPM UKP-nya ini tadi. Yang yang sampah tadi Pak. Gimana itu ceritanya Pak? Soalnya Pak Ari ini juga proyeknya sampingannya banyak ini.
Bisa kalau mau pesen pipa untuk proyek pipa bisa ke Pak Ari ini dengan harga yang tentunya murah ini. Iya, boleh lah. Sampah. Ini sebetulnya suatu yang sangat urgensi. Ketika saya tergabung di sampah di 2014 saya waktu itu tergabung di sampah. Sampah apa itu? Organisasi waktu itu di program ya, di programnya di BPS juga ya. 2014 itu di bulan Mei saya bikin waktu itu bikin hanggarnya di belakang stadion. Oh, yang bank sampah itu? Nah, Saya sampah itu. pernah sosialisasi di sana. Betul. Waktu itu sebetulnya banyak sih untuk pertentangan pasti. Karena di antara warga kita juga pasti juga. Dia sudah ada depo gede. Pasti ditambahin lagi satu hanggar gitu. Kebayang kan? Nanti akan bertumpuk lagi di situnya. Mungkin masyarakat mindsetnya dari bau dan kotor itu. Tapi saya ke sana nggak ada bau, Pak. Nah, itulah bagaimana ketika dia awal dulu tak. Oke, sudah disetujui nih kalau di situ lokasinya. Material kita datangin. Begitu datang material, dari masak, warga sudah pada datang menghadang itu. Jangan dibangun di sini. Jadi kita waktu itu sosialisasi sama kepala dinas DKP waktu itu masih dinas kebersihan utama dan komunikasi bersama Pak Camat, bersama Pak Wira, semuanya juga penjualan tentu mengajar apa sih yang menjadi kendala itu. Ya memang seperti itu sih. Jadi masyarakat berpikir bahwa nantinya ini akan lebih bau dari yang kemarin karena sudah ada depo di situ yang sama di situ. Tapi ya jadi yakin bahwa ini pengolahan karena ini bukan tempat ini tempat pengolahan sampah ya. Nggak sebesar yang pembuangan akhir kan? Oh tidak. Jadi bagaimana kita mereduksi pembuangan akhir itu memang benar-benar. Yang intinya sebetulnya bagaimana kita mengurangi ya Pak ya, karena di TPA itu nggak ada tempat yang bisa menampung nantinya. Iya, Sampah itu selalu bertambah. Kalau sistemnya nggak diolah, hanya ditumpuk, akhirnya biar sebesar apapun TPA itu pasti akan akan penuh gitu. Nah, bagaimana caranya kita mengolahnya itu? Betul. Bagaimana cara kita mengolah dan yang paling utama sebetulnya bagaimana cara kita memilah dulu di awal. Nah, gitu. Kadang di pemilahan ini yang memang kita benar-benar apa ya Pak? Ekstra bener lah kita. Ekstra. Satu jarang atau hampir tidak ada kita lihat di tiap rumah itu sampah-sampah lebih dari 2. Ada Pak. Edani Pak ada Pak. Ini mantap ini Edani Pak ini bisa lebih dari kita memisahkan sampah basah organik karena kita masih belum saya juga sosialisasi, saya bakar. Kalau plastik saya bakar karena belum bisa mengolah plastik itu plastik kresek gitu. Kalau plastik kayak ginian atau laku ya kita jual. Tapi kalau sama organiknya kita buang, tetap kita buang karena belum memiliki lah. Nah, itu emang dulunya sebenarnya jadi persoalan ya Pak. Karena bikin TPS waktu itu kan ada beberapa ketentuan dari kata lahan yang disediakan minimal 200 meter persegi. Jadi lahannya harus berapa ratus meter, harus 200 meter kalau sekarang Dari pemukiman. yang itu 200 itu pun hanya bisa mencakup kisaran ratusan kakak. Misalkan gini, ketika mungkin ada dana berlebih, apakah desa itu bisa membuat TPA sendiri lah untuk khusus di desa ataupun satu dusun atau satu desa lah minimal? Bisa lah Pak, bisa Dengan ketentuan syarat itu tadi 200 dari pemukiman minimal lebar. Kalau untuk satu desa itu berapa luasannya? 200 itu bisa nampung sampai dengan satu dusun. Satu dusun. Ya tergantung efektivitasnya ya. Makanya sebetulnya kalau segitu pun ketika kita bisa efektifnya terkadang masih bisa. Saya ada beberapa lihat sebetulnya juga ada cakupan itu berapa kakak yang bisa mencapai segitu. Karena kan kita harus, nah ini ya itu sebetulnya kita harus hitung dulu berapa sampahnya per masing-masing kakak. Jadi Ya, per kakak kalau- itu biasanya ada penghitungan sampahnya Pak. Kalau di sini per kakak itu sehari semalam itu 1 ember itu. Mesti yang saya lihat di sini tuh yang buang ke sungai itu 1 ember itu. Ada yang lebih kadang. Ya, 1 ember itu kan apakah sudah terpilah? Ya.
Ya kayaknya sih belum. Kita nggak punya kapasitas untuk sosialisasi ke masyarakat. Cuman saya mencontohkan ya di sini dipisah, ayolah dipisah dari apa? Minimal kita bakar lah, jangan sampai kasihan yang di hilir itu kalau sampah-sampah plastik gitu. Dan kalau sampah organik kan masih bisa busuk, Pak. Yang susah mengatasi itu apa? Pempes. Betul. Karena mitos kalau dibakar atau diapa itu bisa katelan atau apa gitu. Itu masih susah kalau pempes. Tapi kemarin sosialisasi di bank sampah itu sebenarnya pempes itu bisa dijadikan apa suatu yang mempunyai nilai jual, tapi ya karena mungkin karena kondisi jijik itu aja mungkin. Karena memang sebetulnya pempes itu ketika jelinya itu dikeluarkan itu masih bisa nilai dijual, itu bisa diolah lagi. Jelinya itu Bukan, tempatnya itu pempesnya itu. Jadi kalau nggak salah juga itu sebetulnya banyak sih bahan pakaian itu bisa jadi bahan pakaian lagi. Tanpa kita sadar pakaian yang kita beli ada masalah kalau misalnya dari pola beli daur ulang dari pempes. Makanya kadang mengandung plastik gitu. Banyak sebetulnya Pak. Ya memang jadi persoalan itu pempes karena banyak mitos Pak. Kalau dipakai nanti bonjotan atau gimana gitu kan akhirnya buanglah ke sungai gitu. Tapi sebenarnya kita itu bagusan metode modernisasi ini membawa efek negatif juga yang kayak pempes. Kalau dulu kan pakai apa namanya kain itu kan bisa dicuci pakai lagi. Sekarang semua pakai pempes. Nah, larinya ke sungai. Aduh itu wes. Iya, dulu kalau waktu saya masih aktif di situ teman-teman ada teman saya Pak di komunitas nol sampah Pak di Surabaya teman nol sampah itu pempes itu kadang menjadi dasar untuk buat tanaman setelah dia dibersihin. Jadi jadinya itu kadang masih bisa kok itu buat apa dasarnya Buat pupuk lah. Nah, ini suatu sumber inspirasi. Nah kalau masalah kresek dibakar, nah itu Pak sebetulnya Ya itu yang bikin polusi polusi. Sebenarnya kita tahu, tapi kalau dibiarkan dibuang ke sungai gimana? betul. Nah, mungkin kalau untuk sampah asap itu nggak kelihatan kan Pak, nggak kelihatan. Saya pernah kirim ke KUB daerah Tegal Bimo, kirim Burama. Saya salutnya di situ ada satu kelompok yang emang kelompok itu menolak bantuan. Mereka mindsetnya kalau menerima bantuan mesti kelompok ini pecah. Nah di situ mereka sistemnya mereka nelayan. Nelayan itu tiap kilo penghasilannya itu mungkin kalau nggak salah 2.000 atau 2.500 lari ke kelompok. Nah dari situ mereka itu bisa membantu anggota kelompok yang sakit. Terus bedah rumah karena begitu terjadi ada tukar adanya di anggota yang rumahnya belum istilahnya apa ya, belum masih di bawah lah, di bawah. Mereka bedah rumahnya dengan dari biaya dari kelompok itu tadi. Nah, yang saya salut, mereka sudah bisa mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar. Itu penjelasan dari mereka dan sudah dicoba ke mesin kapalnya segala. Cuman kan harus lewat untuk ini harus sistem lab kan, itu yang mereka nggak ini. Bisa, mereka juga udah bisa bikin bahan bakar sendiri. Itu yang saya salut dari ya alhamdulillah. Dulu masih zamannya waktu sering keluar banyak ketemu kelompok-kelompok. Kita belajar dari situ. Dan yang paling bagus itu sebetulnya styrofoam yang buat bahan bakarnya. Styrofoam itu paling jelek kalau dibuat langsung. Banyak sekarang kan makanan-makanan itu dari styrofoam semua. Tempat makanan semua styrofoam. Diperlukan gini Pak, kalau menurut saya diperlukan sosialisasi dan banyak pelatihan. Kalau untuk harus menanggulangi sampah itu kita harus benar-benar fokus di sosialisasi dan mungkin kalau tiap RT bisa
bisa ada sistem yang ini yang saya contohkan di kelompok pemuda Binaung ini tadi. Di sana mereka apa dengan datang dari rumah ke rumah itu tiap hari itu ada pemuda yang bertugas 2 orang, terus yang bertugas ngambilin, tugas bakar itu ada. Itu diambilin sampah-sampah dari dengan biaya senilai 1.000 per kakak. Ya menurut saya sih mahal ya daripada di kota. Di kota nggak sampai 1.000 per bulannya kan. Per bulannya mungkin nggak sampai 30.000. Tapi karena mereka mungkin kalau di kota kan mendapat support dari dinas lingkungan hidup atau yang membawanya. Kalau di sini kan murni swadaya. Jadi yang 1.000 itu ya yang bekerja di sampah itu. Ini lagi Pak, ini yang sebetulnya ya jadi persoalan mindset. Saya nggak bicara kuat ya, saya bicara kayak lingkungan saya sendiri lah di kota. Lingkungan saya itu narik sampah itu 2.000 Per bulan. per bulan. Yang saya katakan mindsetnya itu gimana? Saya sudah bayar. Itu nggak diangkut. Saya sudah bayar sampah, dia udah berarti urusan kamu. Iya. Nggak ada mindset bahwa ini sampah saya, ayo kita pilah dulu. Biar itu bisa nantinya nggak kecampur, yang nggak jadi masalah nantinya ke sana. Ketika saya sudah buang, ya sudah loh, saya sudah bayar kok. Kemudian itu kamu nggak nonton ya, gimana dong? Sudah saya bayar, gitu kan? Itu mindset yang salah kan. Iya betul. Jadi itu ya gimana ya? Negara-negara luar ya gitu sudah nggak berlaku. Nggak berlaku. Ya. Ya mungkin karena SDM-nya Pak. SDM Indonesia itu ngotot dan ngeyel. Itu yang perlu dirubah Pak. Nah, dan yang lebih susah lagi, kalau kita sudah bayar, ya sudah. Ya sudah itu nih. Kan. Harusnya kan demi kelancaran. Kalau bisa itu kan kita pilah dulu ya dari kitanya sendiri. Betul. Saya sampai waktu dulu sering ikut pelatihan sampah itu Pak. Contoh di Jepang, tempat sampahnya sampai 21 macam. Iya. Kertas saja dipilah per warna masing-masing gitu kan. Tadi juga sempat ngobrol masalah yang TPA di tembok tadi Pak. TPS. Iya TPS. Bisa ceritakan kembali Pak karena tadi kayaknya belum masuk gitu. Kita yang buat itu 2015 aku bikin di situ kan ada program TPS 3M. Waktu itu jadi di tembok itu aku datang ke situ sama teman ya, satu dari ya teman teknis ya, tapi yang bagian pembicaraan. Nah di situ tuh dia tuh tarik karena memang di tembok itu kan padat bener, penduduknya paling padat lah istilahnya, itu desa paling padat Banyuwangi ya, saya katakan. Dan sampahnya juga paling kompleks. Iya. Karena Lengkap di sana sampahnya. karena sudah pesisir ya, ya wis tahu sendiri lah kalau sampah masalah pesisir itu kayak apa gitu kan, masalah sampah di pesisir. Dia tuh di awal pengen nyakup Kedungrejo. Si Pak Lurah ini. Jadi bukan hanya tembok, termasuk Kedungrejo diambil. Oh itu posisinya di Lurah Tembok itu ya? Di belakang di balai desa tembok itu kan ada bangunan di situ. Nah cuman kan aku bilang, Pak, dana APBN itu hanya 600 juta. Dananya hanya 600 juta. Ya cukup kalau gitu. Kita hanya bisa bangun itu kisaran di 200 meter persegi untuk agar ya gudangnya gitu. 200 meter persegi itu pun kalau nyakup seluruh warga desa sebetulnya kayaknya juga nggak cukup. Itu pun paling bisa nyakup cuma satu dusun sudah untung-untungan karena penduduk kami luar biasa padatnya. Ya dia bilang udah nggak apa-apa Gus, kalau emang nggak bisa sebelah ya sudah, desa saya sendiri sudah tekad sudah. Oke, yang penting desa saya bisa terbebas itu, paling tidak mengurangi lah sampah itu. Ya udah dia pikir. Terus dari tenaga kan kita juga nggak ada subsidi masalah tenaga ya, biaya tenaga gitu. Dia punya pikiran gimana kalau saya mempekerjakan teman-teman yang mantan narapidana. Mantan narapidana. Ya. Jadi ya nggak, udah istilahnya nggak diterima kan di Di masyarakat. masyarakat. Gitu. Gimana caranya mereka bisa kita karyakan di situ. Masuklah di situ Pak. Jadi teman-teman tuh ada yang direktur di situ. Ya dibayar berapa lah dia bisanya membayar. Gitu. Mungkin untuk gerakan pertama bayarannya itu kan nggak begitu besar Pak. Enggak terlalu besar, nggak mungkin besar. Iya. Karena kan dia masih belum bisa ngolah ya. Berapa sih hasilnya? Memang kita bisa kasih gambaran, oh ya Pak, nanti sampean bisa yang ini utamanya yang non organik nih.
kalau organik sampean olah, sampean jual juga berapa sih? Memang kecil. Hitungannya bisa dipakai lokal lah istilahnya ya. Kayak kita kebun kita sendiri atau sawah sendiri gitu kan. Nah dia mulai tertarik itu terus akhirnya milah-milah di sampah. Tapi memang pergerakan di situ kenceng Pak. Artinya si kepala desa dan teman-teman di situ, teman-teman olah itu, organisasi di situ dia juga kenceng. Kenceng-kencengan sosialisasi ke warga. Ini loh Mas, sebelum kita turun itu dia sudah kasih sebetulnya tempat sampah di situ. Terus saya kasih nih dua tempat sampah. Nah, bagaimana sosialisasi terus supaya bagaimana mereka bisa memilah. Karena pemilahan kalau nggak dari masyarakatnya dari sendiri masyarakat, susah susah. membebani yang pengumpul ini, Pak. betul. Karena hitungannya kan kita pemilah itu kalaupun dia sudah mahir 1 jam, 2 jam baru dia bisa memilah 1 kubik atau 1 lubang. Itu kalau memang dia sudah biasa memilah. Dan itu biasanya juga nggak pakai manual truk gitu ya Pak ya, pakai roda putar gitu. Iya. Kayak gitu. Dari situ dan kayaknya Tembok kan sudah mulai sering ekspor sampah plastiknya ya. Sekarang ini. Nuwun. Monggo. Ya harus dibukake iki sampean. Yo wis ini. Terus? Sebetulnya itu ya Nonton iwak ini. Monggo. kayaknya itu yang menginspirasi dari PTS yang lain yang muncul sekarang. Nah, sebenarnya kita itu butuh seorang figur pemimpin yang kayak kepala desa Tembok itu. Nah, dia berani mengambil keputusan tapi kan kenceng Pak gitu. Kayaknya menjadi inspirasi nih buat pemimpin-pemimpin ini. Betul. Tanpa ada anggaran yang Tapi kebanyakan kan apa ya? Ya, ngapunten. Itu terlalu mungkin berhati-hati kalau untuk mengambil keputusan, apalagi dengan orang-orang di sekelilingnya gitu loh. betul Pak. Karena memang ya itu lah. Karena kita bicara masalah sampah. Saya juga pernah bicara sama DPD ya, teman saya DPD desa di daerah Kabupaten di sana. Dia juga bingung menganggarkan ini karena anggaran desa juga terbatas. Saya bilang loh, kalau kamu kayak gitu, kebayang nggak dari tosa berapa? Aku dulu anggaran tosa itu 40 juta. 10 juta. Dapat berapa tosa itu? Satu. Ya, ini tadi obrolan yang sudah melenceng dari mana? Dari garis masalah uang lari ke sampah, tapi nggak apa-apa, motivasi. Terima kasih Pak Ari dari LPM UKP. Semoga storannya lancar. Amin, makasih. Makasih buat dari Pak yang selalu lancar setorannya ya. Ya wes, terima kasih.